Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat yang Ibu Rima sayangi. Nah, ketemu lagi nih bareng Ibu Rima di sini di pembelajaran kita kali ini. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan semoga kita selalu dirahmatin kesehatan dan dilindungi dari wabah penyakit. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, anak-anak sekalian, Ibu Rima ingin mengingatkan kepada kalian, jangan lupa untuk sering-sering mencuci tangan, jaga jarak, dan juga jika kalian harus bepergian keluar rumah, jangan lupa memakai masker ya. Kita akan berusaha bersama-sama untuk memutus rantai penyebaran penyakit COVID-19. Oke? Nah, hari ini kita akan mulai belajar lagi, masih di tema 7, subtema 1, pembelajaran 3. Silakan dibuka bukunya ya, dan siapkan catatan kalian untuk mencatat hal-hal penting dari setiap penjelasan Ibu Rima yang ada di video ini. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Kamu tahu gak sih siapa tokoh yang ada pada foto ini? Dan apa ya hubungannya dengan penjajahan di Indonesia? Dan kemudian kebijakan apa sih yang dikeluarkan oleh tokoh ini? Ada yang tahu? Nah, kalau kalian belum tahu, Ibu Rima jelasin. Tokoh ini adalah Van den Bosch. Johannes van den Bosch menjajah Indonesia sejak tahun 1847 dan kebijakan yang dia keluarkan yaitu sistem tanam paksa. Nah, Johannes van den Bosch ini pertama kali yang mencetuskan sistem tanam paksa. Tanam paksa itu yaitu menanam tanaman dengan dipaksa oleh pemerintah kolonial Belanda. Dan pertama kali dicetuskan atau diperkenalkan di Pulau Jawa sistem tanam paksa ini oleh Johannes van den Bosch. Nah, kemudian ya anak-anak sekalian, sistem tanam paksa ini mulailah dikembangkan di luar-luar Pulau Jawa. Contohnya itu di Pulau Sumatera. Nah, ada beberapa daerah di Pulau Sumatera yang menjadi tempat-tempat untuk dilaksanakannya sistem tanam paksa ini oleh kolonial Belanda. Itu diharuskan untuk rakyat-rakyat Indonesia menanam tanaman yang harus mereka ekspor ke luar negeri dan hasilnya akan diambil oleh kolonial Belanda atau pemerintahan Belanda pada saat itu. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, kalian bisa sambil membaca cerita sejarah ini mengenai sistem tanam paksa di buku pendamping kalian ya, tepatnya di tema 7. Nah, sistem tanam paksa ini memiliki cara-cara atau peraturan-peraturan. Yang pertama, penduduk desa diwajibkan menyediakan 1/5 dari tanahnya untuk ditanami tanaman yang ditetapkan oleh pemerintah Belanda. Jadi rakyat Indonesia zaman dulu jika memiliki tanah itu 1/5-nya harus disisihkan untuk ditanami tanaman yang telah ditentukan oleh pemerintah Belanda ya. Dan mereka tidak bisa menolak. Itulah disebut tanam paksa. Oke, yang selanjutnya, hasil tanaman dijual kepada pemerintah Belanda dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Jadi rakyat Indonesia waktu itu sudah lelah-lelah untuk menanam, mengurus tanaman-tanaman itu, tapi tanaman-tanaman itu hasilnya harus dijual kepada pemerintah Belanda, tentu dengan harga yang murah ya, murah sekali. Dan harga-harga itu sudah ditentukan oleh pemerintah Belanda. Oke, yang ketiga, tanah yang disediakan untuk penanaman dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Itu janji dari pemerintah kolonial Belanda ya. Mereka katanya dari 1/5 yang dipinjamkan itu akan dibebaskan pajaknya.
Kemudian pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman perdagangan tidak boleh melebihi 60 hari. Jadi dikasih batasan waktu ya oleh kolonial Belanda bahwa menanam ini hasilnya tidak boleh melebihi 60 hari. Kemudian yang bukan petani harus bekerja selama 60 hari dalam setahun di kebun-kebun milik pemerintah. Jadi seperti pedagang atau pekerja-pekerja lain yang selain petani wajib untuk membantu di kebun-kebun atau di tanah yang dipakai oleh pemerintah untuk menanam tanaman yang sudah ditentukan oleh pemerintah Belanda. Dipaksa seperti itu ya anak-anak ya. Bisa dong dibayangin penderitaannya zaman dahulu. Nah, yang kemudian penanaman dan penggarapan di bawah pengawasan langsung penduduk pribumi. Nah, di sini pemerintah Belanda ini benar-benar hanya ingin mengambil hasilnya saja anak-anak. Jadi yang bekerja dan yang mengawasin tentang perkebunan itu semuanya orang-orang Indonesia asli yang disebut penduduk pribumi tadi. Nah, di sistem tanam paksa ini ternyata terdapat beberapa penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh kolonial Belanda. Yang pertama, jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi jika tanahnya subur. Jadi yang tadinya hanya minta 1/5, kalau tanah itu subur oleh kolonial Belanda akan diminta lebih. Seperti itu, jadi tidak sesuai dengan peraturan tanam paksa yang sebelumnya. Yang kedua, rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga dan waktunya untuk tanaman ekspor, sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladangnya sendiri. Jadi kebanyakan petani zaman dulu itu tanahnya sendiri, tanamannya sendiri tidak diurus karena tidak sempat, karena tadi dipaksa ya anak-anak ya. Kemudian rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun. Waduh, jadi zaman dulu kalau tidak punya tanah yang dipinjamkan ke pemerintah kolonial Belanda, itu wajib bekerja menanam secara terpaksa di tanah pemerintah yang sudah dipinjam tadi dengan waktu yang harus melebihi 1/5 tahun. Kebayang banget bahwa zaman-zaman dulu itu rakyat Indonesia sangat menderita ya di zaman penjajahan. Kemudian waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi atau 3 bulan sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan terus-menerus. Nah, di sini juga sudah melewati atau menyimpang ya anak-anak ya. Kemudian setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. Jadi kelebihan panen itu seharusnya dikembalikan kepada rakyat Indonesia, kepada orang-orang pribumi untuk dirasakan hasilnya. Tapi ternyata dilakukan penyimpangan oleh kolonial Belanda. Kelebihan itu juga mereka ambil semuanya. Nah, bisa kita bayangkan sendiri bagaimana menderitanya zaman dulu. Dan kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat atau petani. Jadi kalau tanaman yang diperintahkan oleh kolonial Belanda mengalami gagal panen atau kerusakan pada tanaman itu, yang wajib menanggung atau mengganti dan segala macamnya itu adalah rakyat atau petani yang mengerjakannya. Wah, kejam sekali ya zaman dulu. Nah, ini dia akibat penyimpangan sistem tanam paksa pada zaman dulu. Ya, penyimpangan ini pasti tentunya akan mengeluarkan aksi-aksi ya anak-anak ya untuk menentang. Dan juga ada kerugian-kerugiannya. Yang pertama, banyak tanah terbengkalai sehingga panen gagal. Jadi yang tadinya para petani-petani ini punya tanah khusus dan mempunyai tanaman-tanaman yang mereka tanam untuk diri sendiri dan keluarga untuk dijual sendiri pun akhirnya banyak yang gagal atau rusak seperti itu. Rakyat semakin menderita, jelas sangat menderita karena waktunya disita, mereka dipaksa untuk bekerja dengan waktu yang lama seperti itu ya. Wabah penyakit merajalela.
karena mereka rakyat Indonesia zaman dulu itu waktu istirahatnya juga kurang, makannya juga tidak teratur, kerjanya luar biasa keras ya anak-anak. Jadi terjadilah wabah penyakit yang sangat-sangat merajalela yang menjangkiti para rakyat Indonesia pada zaman dilaksanakannya sistem tanam paksa ini. Kemudian bahaya kelaparan melanda Cirebon dan memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Jadi terjadi kelaparannya di Cirebon. Di situ yang membuat banyak rakyat-rakyat yang lain itu mengungsi ke daerah-daerah lain agar bisa mendapatkan makanan yang layak, makanan yang cukup untuk diri mereka dan juga keluarga mereka. Kemudian kelaparan hebat juga terjadi di Grobogan yang mengakibatkan banyak kematian sehingga jumlah penduduk menurun tajam. Jadi jumlah penduduk pada zaman sistem tanam paksa itu banyak penurunan karena tingginya tingkat kematian. Nah, dari penyimpangan-penyimpangan itu muncullah aksi penentangan sistem tanam paksa, yaitu dilakukan oleh Edward Doesdecker atau nama samarannya Multatuli yang mengarang buku berjudul Max Havelaar. Nah, jadi Edward Doesdecker ini juga merupakan orang keturunan Belanda ya, tapi beliau adalah orang yang menentang aksi sistem tanam paksa. Ada beberapa aksi-aksi beliau yang menentang banget sistem tanam paksa ini. Nah, yang kedua, dia mengajukan tuntutan kepada pemerintah kolonial Belanda. Jadi dia memberikan tuntutan sendiri ke pemerintahan negara dia sendiri, karena dia memperhatikan cukup menderitanya orang-orang Indonesia. Nah, Doesdecker ini juga meminta pemerintah Belanda untuk lebih memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia, dan dia juga mengingatkan pemerintah Belanda bahwa kejayaan negeri Belanda merupakan hasil tetesan keringat rakyat Indonesia. Dan juga Doesdecker ini mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi baik bangsa Indonesia dengan cara edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Edukasi itu artinya pendidikan. Jadi orang Indonesia harus diberikan pendidikan. Irigasi itu pengairan pada sawah-sawah para petani rakyat Indonesia, dan juga transmigrasi yaitu perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang jarang penduduknya. Baik, selanjutnya perlawanan bangsa Indonesia terhadap Portugis. Afonso de Albuquerque berhasil menguasai Malaka yang menjadi tempat penting bagi perdagangan rempah-rempah pada tahun 1511. Penguasaan Portugis terhadap Malaka kemudian memunculkan berbagai perlawanan rakyat Indonesia. Yang pertama, serangan kerajaan Aceh terhadap Portugis, dan yang kedua, serangan kerajaan Demak terhadap Portugis, dan yang ketiga, serangan kerajaan Ternate terhadap Portugis. Yang pertama, kita akan bahas tentang serangan kerajaan Aceh terhadap Portugis. Di sini yang berperan penting yaitu Sultan Ali Mugayyad Shah. Beliau merupakan salah satu pahlawan dari daerah Aceh. Sultan Ali Mugayyad Shah yang memimpin pada tahun 1514 sampai dengan 1528 beranggapan bahwa orang Portugis merupakan saingan dalam bidang politik, ekonomi, dan penyebaran agama. Latar belakang perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis yaitu yang pertama, adanya monopoli perdagangan oleh Portugis, yang kedua, pelarangan terhadap orang Aceh untuk berdagang dan berlayar ke Laut Merah, yang ketiga adalah penangkapan kapal-kapal Aceh oleh Portugis. Tindakan tersebut memicu perlawanan rakyat Aceh, dan persiapannya sebagai berikut. Yang pertama, melengkapi kapal dagang Aceh dengan persenjataan meriam dan prajurit, kemudian mendatangkan bantuan persenjataan sejumlah tentara dan beberapa ahli dari Turki pada tahun 1567, dan kemudian mendatangkan bantuan persenjataan dari Kalikut dan Jepara. Ya, kemudian serangan kerajaan Aceh terhadap Portugis juga melibatkan Sultan Iskandar Muda
yang hidup pada tahun 1593 sampai dengan 1636. Sejak Kesultanan Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai dengan 1636, perjuangan mengusir Portugis mencapai puncaknya. Sultan Iskandar Muda menempuh beberapa cara untuk melumpuhkan kekuatan Portugis, seperti memblokade perdagangan, melarang daerah-daerah yang dikuasai Kesultanan Aceh menjual lada dan timah kepada Portugis. Gagal dengan taktik berblokade ekonomi, Sultan Iskandar Muda menyerang kedudukan Portugis di Malaka pada tahun 1629, namun upaya tersebut mengalami kegagalan. Ya, kemudian serangan kerajaan Demak terhadap Portugis. Pada tahun 1512, kerajaan Demak di bawah pimpinan Pati Unus atau Pangeran Sabrang Lor, ya, dengan bantuan kerajaan Aceh menyerang Portugis di Malaka, namun mengalami kegagalan. Dan penyebabnya adalah yang pertama, dilakukannya tanpa persiapan yang matang, dan yang kedua, jarak yang terlalu jauh. Yang ketiga, kurangnya persenjataan serangan kerajaan Demak terhadap Portugis. Kemudian ada Raden Fathahillah atau Sunan Gunung Jati. Raden Fathahillah menaklukkan kerajaan Pajajaran sebagai upaya untuk mengusir Portugis pada tahun 1527 dikarenakan perjanjian dagang dan diperbolehkannya mendirikan benteng di Sunda Kelapa antara Pajajaran dan Portugis. Portugis dipukul mundur pada tanggal 22 Juni 1527. Kemudian pelabuhan Sunda Kelapa berganti nama menjadi Jayakarta, yang berarti kejayaan yang sempurna. Nah, kemudian anak-anak, ya, kita lanjut ke materi keragaman budaya di Indonesia. Budaya merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Ada 3 macam wujud budaya, yaitu gagasan atau ide, misalnya kepercayaan; tindakan, misalnya upacara adat; dan benda, misalnya pakaian adat, dan berbagai macam lagi, ya. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, faktor suku bangsa. Terdapat 1340 suku bangsa di Indonesia. Suku Jawa, kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi keseluruhan di Indonesia. Faktor yang kedua yaitu faktor ras. Berdasarkan ciri-ciri fisiknya, masyarakat Indonesia dapat dibedakan menjadi 4 kelompok ras sebagai berikut. Yang pertama, kelompok ras Papua Melanesoid. Kelompok ras yang kedua yaitu kelompok ras Negroid. Kelompok ras yang ketiga yaitu kelompok ras Swedoid. Dan kelompok ras yang keempat adalah ras Melayu Mongoloid, yang bisa dibedakan menjadi 2 golongan. Yang pertama, ras Proto Melayu atau Melayu tua, antara lain suku Batak, suku Toraja, dan suku Dayak. Kemudian di samping kelompok ras di atas, masyarakat Indonesia juga terdiri atas kelompok warga turunan Tiongkok atau ras Mongoloid, warga keturunan Arab, Pakistan, India, ras Kaukasoid, dan sebagainya yang hidup berdampingan membaur menjadi warga Indonesia. Nah, berikut ini Ibu Rima memberikan contoh-contoh bagi ras yang ada di Indonesia. Silakan anak-anak simak dan memperhatikan perbedaan-perbedaan dari beberapa ras ini, ya. Yang pertama, ini adalah ras Papua Melanesoid. Bisa diperhatikan ciri-cirinya. Dan yang kedua di sini ada ras Negroid. Ini yang kemudian ras Swedoid. Dan yang terakhir ras Melayu. Di sini Ibu pakai foto Melayu Pontianak, ya. Dan ada faktor yang ketiga, ya. Maksud Ibu di sini Ibu salah ketik, faktor perbedaan kondisi geografis. Adanya perbedaan kondisi geografis berdampak pada munculnya beragam mata pencaharian masyarakat Indonesia. Contohnya perikanan, kehutanan, dan perdagangan. Masyarakat akan mengembangkan corak kebudayaan yang khas dan cocok dengan kondisi geografis lingkungan tempat tinggalnya. Dan faktor yang keempat, pengaruh kebudayaan luar. Bangsa Indonesia adalah contoh bangsa yang terbuka. Keterbukaan ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh asing dalam membentuk keragaman masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
Nah, anak-anak, sampai di sini dulu video pembelajaran kita hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak dengan semangat. Dan tentunya seperti biasa pesan Ibu Rima, tetap semangat belajar dari rumah. Jangan lupa sering-sering cuci tangan dan juga jaga jarak dengan orang-orang luar. Jika kalian diharuskan untuk keluar rumah, jangan lupa untuk memakai masker ya, memakai masker. Kita sama-sama berusaha untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 agar kita bisa belajar seperti dulu lagi, kita bisa masuk sekolah seperti dulu lagi. Oke, anak-anak semuanya, jangan lupa untuk mencatat catatan hal-hal yang penting yang sudah Ibu Rima jelaskan ya. Akhir kata Ibu Rima ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.